Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dimanapun sahabat tani berada. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya di bulan Ramadan ini, 17 Maret 2024, saya akan berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang penanaman kacang panjang di lahan baru, mulai dari pengolahan lahan, penanaman hingga pemberian tiang ajir. Kita mulai dari proses pengolahan lahan terlebih dahulu ya sahabat tani, atau pembersihan lahannya terlebih dahulu. Jadi sebelum lahan ini bersih sahabat tani, lahan ini dulunya seperti yang ada di depan saya ini sahabat tani. Semak belukar penuh dengan pepohonan. Kemudian saya lakukan penerbasan dan saya lakukan penyemprotan hingga lahan ini menjadi bersih ya sahabat tani. Begitu seterusnya, setelah lahan ini bersih, saya lakukan pencangkulan sahabat tani seperti ini. Jadi pada penanaman kacang panjang kali ini sahabat tani, saya tidak menggunakan bedengan karena lahan ini baru ya sahabat tani, penuh dengan akar-akar besar. Jadi susah untuk proses pencangkulannya sahabat tani. Nah, ini ada di depan saya. Ini masih ada akarnya yang besar seperti ini sahabat tani. Jadi susah untuk dicangkul. Jadi saya hanya melakukan pencangkulan pada setiap barisan yang akan kita tanami kacang panjang seperti ini sahabat tani. Dan kenapa saya lakukan seperti itu, tidak menggunakan bedengan, karena lahan ini pun miring ya sahabat tani, miring ke bawah ke sana. Jadi biarpun ada air hujan deras, airnya tidak akan menggenangi lahan pada tanaman kacang panjang kita ini ya sahabat tani. Dan tujuannya pun jika terjadi kering atau jarang hujan, lahan ini pun tidak akan mudah kering ya sahabat tani. Dan untuk dasaran yang kita gunakan di sini, kita hanya menggunakan pupuk kandang ya sahabat tani seperti ini. Kita hanya menggunakan 1 genggam orang dewasa. Kemudian setelah selesai kita pemberian pupuk kandang pada setiap titik tanam yang akan kita tanam kacang panjang, lalu kita lakukan proses penanaman kacang panjangnya ya sahabat tani. Kita lakukan proses penanaman benih, dan penanamannya pun tidak pada tempat pupuk kandangnya sahabat tani, hanya di sebelah pupuk kandang ini ya sahabat tani, yaitu sekitaran 10 cm hingga 15 cm ya sahabat tani. Tujuannya agar benih dapat tumbuh dan tidak busuk saat terkena pupuk kandang sahabat tani. Karena jika kita tanam pada pupuk kandang, benih kacang panjang yang kita tanam nantinya akan membusuk, tidak akan tumbuh ya sahabat tani, karena pupuk kandang sifatnya panas jika baru ya sahabat tani. Kemudian setelah kacang panjang mulai tumbuh hingga mengeluarkan daun 1 hingga 2, kita mulai melakukan proses pencarian tiang ajir, dimana di sini tiang yang kita gunakan itu menggunakan bambu. Kita belah seperti ini, nah, bambu, dan juga kita menggunakan 3 buah jenis tali ya sahabat tani. Ada di sini tali rapia atau tali plastik rapia, dan ada juga tali bel. Kemudian ada tali hijau seperti ini sahabat tani. Tali hijau ini sejenis tali rapia juga, namun dia sudah dipilin ataupun dililit sahabat tani dari pabrikannya. Dan kenapa kita menggunakan tali
Di sini tujuannya agar sedikit praktis tenaga ya sahabat tani. Dimana tali ini bisa sebagai pengganti tiang ajir pada setiap pokok tanaman sahabat tani. Karena jika menggunakan banyak tiang ajir, kita akan banyak juga mencari bambu untuk tiangnya sahabat tani. Di sini tiang bambu kita tancapkan pada jarak 3 titik tanam kacang panjang kita sahabat tani. Kemudian kita bantu dengan tali hijau tadi di bagian bawah hingga juga di bagian paling atas. Dan bagian tengah kita menggunakan tali bel serta tali plastik rapiah tadi kita ikatkan di ujung pada tiang ajir ini sahabat tani. Dan untuk setiap pokok tanaman kacang panjang ini kita hanya menggunakan tali bel sebagai proses untuk nanti dia menjalar. Kita pasang pada setiap pokok tanamnya, kita buat sistem zigzag ya sahabat tani. Kita mulai dari atas pengikatan talinya, kemudian kita lilit di bagian tali bel yang tengah, kemudian turun ke bagian tali hijau tadi yang di bagian bawah, kemudian kita naik lagi ke bagian atas, dan begitu pun seterusnya sahabat tani. Dan di sini pun cukup mengirit tenaga ya sahabat tani. Jadi lagi begitu pula untuk proses nanti dia menjalar pun cukup mudah ya sahabat tani. Jadi tidak seperti menggunakan bambu sahabat tani. Nanti kalau terkena angin dia bisa turun karena sifatnya licin ya sahabat tani. Namun jika menggunakan tali seperti ini, lilitan kacang panjang ini akan mengikat erat pada setiap tali-tali yang kita pasang di setiap pokok tanamnya sahabat tani seperti ini. Oke. Ya, kita cek dulu kondisi kacang panjangnya seperti ini. Oke, sekian, terima kasih untuk sahabat tani dimanapun Anda berada. Nantikan video saya selanjutnya ketika kacang panjang mulai merambat ataupun menjalar pada setiap tali yang kita pasang ya sahabat tani. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga full ya sahabat tani puasanya, dan sampai jumpa. Salam pemuda tani Kumpe. Sukses selalu. Amin.